Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai plugin Oxygen Builder. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton ataupun juga menyaksikan video-video saya sebelumnya. Pembahasannya masih mengenai Oxygen Builder. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Oxygen Builder tersebut. Tapi sebelumnya, sekedar mengingatkan kepada teman-teman, terutama yang beragama Muslim, yang belum melaksanakan sholat, silahkan melaksanakan sholat terlebih dahulu. Jadi nanti setelah melaksanakan sholat, silahkan lanjut menonton video ini. Baik, tanpa lama-lama, yuk kita lanjut ke videonya. Ya, baik teman-teman, silahkan teman-teman, kita akan mulai lanjut pembelajaran mengenai Oxygen Builder. Silakan teman-teman masuk menggunakan user dan password yang sudah diregistrasikan sebelumnya atau didaftarkan sebelumnya. Nah, setelah masuk ke bagian dashboard WordPress, kita akan langsung masuk ke bagian Oxygen. Kemudian klik template. Dan di sini kita akan menambahkan template baru. Add new template. Kemudian di sini saya akan bikin template untuk bagian header dan juga footer. Kita kasih nama main. Kemudian untuk bagian ini dipilih di bagian catch all. Kemudian publish. Nah, selanjutnya kita akan edit, kita akan mempelajari ya bagian tools-tools yang ada di Oxygen Builder ini ada apa saja, dan saya akan langsung perlihatkan dan juga praktekkan kepada teman-teman semua. Tadi setelah main di save, kita akan masuk ke edit with Oxygen. Baik, setelah masuk ke bagian editor di Oxygen Builder, mengingatkan kembali kepada teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai page setting, kemudian ada editor setting, dan juga ada global style. Dan sekarang kita akan berlanjut membahas mengenai tools-tools apa saja sih yang ada di Oxygen Builder. Baik teman-teman, kita langsung saja lanjut ke bagian bilas sebelah kiri. Di sini ada yang namanya add element atau menambahkan elemen. Kita klik dan di sini ada basic ya, ada basic elemen. Kemudian juga di bawahnya itu ada yang helper. Kemudian ada WordPress, kemudian ada library, kemudian ada reusable. Kita akan bahas satu-satu dari mulai basic. Di basic ini ada apa saja toolsnya? Yang pertama kita lihat di sini ada yang namanya section. Kemudian ada div ya. Kemudian ada column. Jadi kalau misalkan kita klik section di sini, maka di bagian editornya akan muncul bagian section yang bisa kita rubah, yang bisa kita isi gitu ya. Kalau kita aktifkan strukturnya, di sini akan muncul section. Terus kemudian di dalam section ini saya akan menambahkan misalkan div ya. Div dia akan muncul di section di sini div. Di dalam section ini merupakan merupakan div di dalam section. Kemudian saya akan menambahkan lagi misalkan column. Di dalam section ini saya akan menambahkan column. Klik add element kemudian column. Nah, maka di bawahnya ini akan muncul column. Tetapi di sini di column ini ada setting atau pengaturan yang memang bisa kita pilih. Yang pertama ada dibikin 2 kolom. Ada dibikin 3 kolom, 4 kolom gitu, dan ukurannya di sini kita bisa perhatikan. Ada ukuran 50, ada yang ukuran 33. Ini ukurannya memang sama rata ya. Ada juga yang ukuran yang tidak sama, seperti halnya ada 3 kolom di sini yang ukuran kirinya itu 25, tengahnya itu 50, kemudian sebelah kanannya itu adalah 25%. Ini tergantung dari kebutuhan teman-teman, silahkan. Misalkan saya akan memilih kolom yang ini ya, yang 25, 30, 25. Nah, maka di sini sudah terlihat nih bagian kolom ini, sebelah kiri ini, kolom ini 25%, di tengah ini adalah 50%,
ya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah 25%. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan bagian lain, fitur lain, tool lain ya, tools lain. Di sini ada yang namanya heading. Tinggal klik heading, maka akan muncul heading di bawah ya. Dan pengaturannya bisa lihat teman-teman di sini. Untuk kontennya bisa dirubah. Fontnya mau menggunakan font apa, teksnya mau menggunakan teks colornya mau seperti apa. Seperti halnya di Global Styles kita sudah bahas mengenai text color. Jika belum menonton teman-teman silahkan bisa nonton di bilas sebelah kanan sebelah sini. Nah, terus kemudian ada font size-nya. Kita akan rubah ke font berapa. Di bawahnya ada font weight-nya berapa, ketebalannya. Kemudian ada tag-nya. Tag-nya ada H1, H2, H3, H4 sampai H6 gitu ya. Nah, ini untuk bagian di heading. Kemudian saya tambah lagi untuk elemennya itu menambahkan teks. Nah, ini teks, body text ya. Di sini juga sama pengaturannya seperti konten. Teksnya font family-nya, text color dan yang lain-lainnya. Ini nanti teman-teman silahkan tinggal mengeksplor secara lebih detailnya supaya teman-teman lebih paham lagi. Kemudian akan ditambahkan lagi elemennya yang selanjutnya itu ada ada rich text. Rich text, kita klik rich text. Nah, di sini rich text ini seperti halnya teks ya yang biasa dipergunakan, cuman di sini bisa saja kita menyisipkan sambil dengan gambarnya gitu. Terus kemudian di sini ada yang namanya text link ya. Jadi text link ini adalah teks yang memang sudah bisa kita sisipkan hyperlinknya atau linknya. Di sini udah berwarna sudah berwarna biru ya, dan di sini text link sudah ada nih. Tinggal kita atur di sebelah sini URL-nya ditujukannya kemana gitu ya. Link ini, text link ini akan diarahkan kemana. Targetnya mau blank, mau self dan yang lain-lainnya ini tinggal dipilih sesuai kebutuhan. Kemudian kontennya, nama teksnya apa gitu ya. Kemudian font, color, text color, hover, dan ada text color dan juga hover color. Jadi kalau misalkan text colornya kita rubah menjadi warna merah misalkan ya, menjadi warna merah, terus kemudian nanti di hovernya kita akan rubah menjadi warna biru misalkan. Nah, ini hijau misalkan ya. Nah, ini untuk hover. Jadi pas waktu kita hover nih, dia akan berubah menjadi warna hijau sesuai dengan setting yang kita terapkan di sini. Font size, font weight, dan juga underline apakah mau menggunakan garis bawah atau tidak ya. Ini untuk lebih memperjelas lagi bahwa itu adalah sebuah link. Tapi ini tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kemudian saya akan tambahkan lagi untuk elemennya. Ada yang namanya link wrapper. Dan ini link wrapper kita lihat seperti apa. Ini seperti div kosong ya. Jadi di dalamnya itu kita bisa tambahkan image ataupun juga teks. Jadi si link wrapper ini udah ada arahnya, nanti linknya akan kemana kalau misalkan kita klik di sini ya. Linknya kemana, URL-nya, targetnya mau blank, mau self, dan yang lainnya gitu. Tapi ini masih kosong, jadi kita bisa di dalam link wrapper ini kita bisa menambahkan image misalkan atau teks ya. Saya tambahkan misalkan teks, klik teks di dalamnya. Jadi seperti halnya tadi ya, ada text link gitu. Jadi link wrapper juga bisa tuh seperti halnya text link. Cuman perbedaannya kalau link wrapper itu kita bisa sisipkan juga gambar. Jadi dalam link itu bisa gambar, bisa teks gitu sesuai dengan kebutuhan kita. Itu untuk link wrapper. Kemudian saya tambahkan lagi untuk elemen yang lainnya. Saya tambahkan untuk elemen selanjutnya itu button. Nah, yang ini udah jelas ya, kalau button ini call to action nantinya ya, apakah memang mau ke detail produk atau misalkan detail teks, detail artikel, ataupun juga akan mengarah keluar. Itu tergantung dari kebutuhan teman-teman. Untuk pengaturannya di sini URL-nya kemana, targetnya mau seperti apa, kemudian di sini ada kontennya, teksnya, misalkan click here gitu ya, click here. Nah, gitu. Terus kemudian di sini button stylenya solid, apakah outline. Jadi solid itu memang full color, kalau outline itu yang berwarna itu cuman garisnya saja atau outline-nya saja. Nah, itu silahkan dipergunakan ataupun juga silahkan dipraktekkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman.
Nah, terus di bawahnya itu buttonnya ada ukurannya. Di sini ada ukuran 10. Kita juga bisa menggunakan ukuran yang lebih besar ataupun juga lebih kecil. Button color, silahkan warnanya disesuaikan dengan kebutuhan. Begitupun juga untuk button hover colornya. Teksnya mau warna apa, text size-nya berapa, font family, dan font white-nya seperti apa. Nah, itu untuk button. Kemudian saya tambahkan lagi untuk add elemennya image. Nah, di visual ya, visual ini ada yang namanya image. Kita klik image, maka akan muncul akun image di sini ya, yang masih memang kosong, tidak terisi gitu. Nah, silahkan untuk mengisi atau memilih image yang akan kita sisipkan di sini. Teman-teman silahkan klik di bagian browse ini, klik browse. Kemudian nanti kalau website teman-teman itu belum ada list datanya ataupun juga untuk list image-nya, teman-teman bisa melakukan upload ya, select file dari komputer masing-masing, dari lokalnya silahkan diambil sesuai dengan kebutuhannya di arah bagian mana gitu. Nah, terus setelah itu nanti tinggal pilih gitu, tinggal pilih gambarnya. Contoh, saya akan coba ambil salah satu gambar di sini, misalkan oke, ini ya. Nah, ini misalkan ya, jadi gambarnya bisa dirubah gitu ya, untuk ukurannya pun mau full, mau misalkan medium ataupun juga apa, termasuk untuk ukuran custom juga kita bisa pilih di sini. Misalkan untuk weight-nya saya kasih 200 misalkan, maka ukurannya akan menyesuaikan gitu. Nanti height-nya juga akan menyesuaikan. Tapi kalau height-nya mau disetting juga silahkan. Itu untuk insert image ya. Nah, apakah bisa insert dari URL dari luar? Silahkan, di sini ada insert URL. Kalau misalkan teman-teman nanti mau memilih atau misalkan mau ngambil gambar dari luar website misalkan ya. Contoh misalkan dari Google Drive yang memang fotonya misalkan atau gambarnya sudah diupload di sana, tapi kita mau ambil dari gambar tersebut tanpa kita upload di website kita, ya kita ambil URL-nya saja. Itu dengan menggunakan image URL seperti itu. Nah, kemudian ada apa lagi? Saya coba add elemen lagi. Di sini ada untuk video ya. Kita klik video. Nah, di sini video ini bukan embed ya, tapi video ini menyisipkan atau mengambil link dari luar, misalkan dari YouTube ataupun juga Vimeo untuk URL-nya. Jadi nanti teman-teman silahkan masukkan link video YouTube misalkan di sini, maka nanti akan muncul untuk videonya di sini. Nah, terus kemudian untuk elemen yang lainnya itu ada icon. Nah, di bagian visual ini tetap masih ada icon. Klik icon. Nah, di sini icon itu bisa dipilih juga ya. Di sini ada icon setnya, ada font awesome dan juga ada yang namanya linear icon. Nah, terus kemudian teman-teman tinggal dipilih saja iconnya namanya apa, atau ini dihapus dulu gitu ya, supaya bisa kita lihat icon apa saja yang memang bisa kita gunakan untuk dalam website ini gitu. Nah, ini ikonnya tinggal dipilih saja. Teman-teman silahkan, misalkan saya akan pilih yang icon ini ya, home gitu ya. Nah, di sini di bawah sini akan terlihat icon home. Kemudian untuk warnanya kita bisa rubah di color di sini tergantung kebutuhan, merah misalkan. Begitu juga kita menggunakan outline-nya saja gitu. Menggunakan outline di luarnya, atau misalkan solid gitu ya, atau misalkan juga tidak menggunakan gitu ya, itu tergantung dari kebutuhan teman-teman. Icon size-nya misalkan ini defaultnya dia 55 pixel, kita misalkan 24 pixel ataupun juga 32 ataupun ya berapapun itu teman-teman, sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Kemudian ada space around-nya kalau misalkan nanti teman-teman memilih beberapa atau insert beberapa icon ya. Misalkan ini bisa kita cek gitu berapa nanti kalau misalkan 2 ya. Terus selain itu ada icon set yang lain ya. Nah, kalau misalkan teman-teman
pengen membuat icon set sendiri gitu ya, atau kumpulan grup icon set yang teman-teman minati sendiri, nanti saya akan coba bikin videonya bagaimana caranya teman-teman bisa upload icon video sendiri ya. Format filenya biasanya SVG. Oke, nah selanjutnya kita akan coba masuk ke bagian lain. Di sini ada bagian order ya, ada order ini, ada untuk kode blok dan juga inner content. Kita akan coba klik kode blok. Klik kode blok, sorry. Di sini itu ada, kita bisa menyisipkan PHP dan HTML, CSS, JavaScript, dan yang lain-lainnya gitu. Jadi sebetulnya selain memang bisa menambah gambar dan yang lainnya, di Oxygen Builder ini juga bisa membuat sebuah kode yang memang secara manual ya, dalam artian jika nanti teman-teman mau membuat sebuah form yang custom, teman-teman bisa membuat di sini, yaitu menggunakan kode blocks tadi ya, bisa menyisipkan file PHP, HTML, dan juga CSS serta JavaScript-nya. Nah, yang terakhir di bagian basic ini ada yang namanya inner content. Nah, inner content ini adalah menyisipkan konten nantinya ya, menyisipkan konten teman-teman yang memang sudah dipersiapkan ya. Jadi biasanya dalam struktur website itu kan ada yang namanya header, kemudian ada inner content ataupun juga konten yang akan kita tampilkan, kemudian di bawahnya adalah footer. Nah, inner content inilah yang biasanya kita siapkan ataupun juga kita simpan di bagian tengah website supaya memunculkan atau menampilkan page lain yang sudah kita buat. Nanti kita akan korelasikan ke sana gitu. Bagaimana caranya nanti untuk lebih jelasnya kita akan pelajari di video berikutnya untuk inner content ini. Nah, itulah teman-teman bagian di add element ya, terutama di bagian basic. Nah, kemudian di bagian helpernya juga ada. Kita langsung lanjut ke bagian helper. Kita klik helper di sini. Nah, ada untuk header builder gitu ya. Terus ada social icon. Nah, social icon ini sebetulnya adalah media sosial ya, seperti halnya Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Ini secara otomatis kalau kita klik dia akan muncul di sini. Settingannya juga tinggal lihat aja teman-teman di sini. Ada Facebook itu ngarahnya nanti kemana, Instagram, dan yang lainnya. Kemudian di bawah di sini ada link targetnya, apakah mau new tab ataukah current tab gitu ya. Terus kemudian ikonnya mau berapa, misalkan ikonnya di sini 24, maka dia akan lebih kecil gitu. Kemudian background colornya seperti apa, kalau icon colornya seperti apa gitu. Icon colornya saya rubah misalkan merah, maka akan berubah menjadi merah. Kemudian ada background hovernya kalau misalkan ada gitu ya. Kemudian ada icon stylenya, kita menggunakan blank atau circle atau square gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan circle, klik maka ini akan ada lingkaran ya, atau misalkan square, kotak gitu ya, ada lingkaran background juga. Atau misalkan kita mau menggunakan tampilan yang default ya, brand colorsnya, kita checklist aja yang ini, maka akan mengikuti brand color sesuai dengan brand color dari media sosial tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di bagian helper ini juga ada yang namanya testimoni ya. Kemudian ini otomatis semua testimoni yang membuat testimoni lah ya, dari konsumen itu seperti apa, tanggapan konsumen itu seperti apa. Kemudian ada icon box, yang mana icon box kita klik. Nah, kalau icon box ini bisa dikatakan grup ya, ada icons di sini, ada judulnya dan juga ada deskripsinya. Nah, layoutnya juga bisa dirubah-rubah, silahkan sesuai dengan kebutuhannya. Teman-teman untuk lebih jelas silahkan dieksplor. Kemudian ada yang namanya pricing box, ini hampir sama dengan icon box ya, cuman itu berbentuk harga. Kemudian ini pricing box seperti ini, basic ya gitu. Nah, ini untuk pricing box berupa bentuk card ya, bisa dipilih nanti teman-teman sesuai dengan kebutuhannya, digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Kemudian ada yang namanya progress bar. Progress bar kita klik, kita lihat progress bar seperti apa. Ya, jadi progress bar itu misalkan lorem ipsum gitu, berapa persen gitu. Nah, ini tinggal progress bar, tinggal cek misalkan progresnya, misalkan ini saya rubah menjadi 50%, maka berubah di sini menjadi 50%. Nah, progress bar colornya seperti apa, backgroundnya misalkan. Terus bar paddingnya gitu ya, padding ini ya, tinggi itu gitu. Terus kemudian ada bagian-bagian yang lainnya, animationnya mau seperti apa gitu. Terus kemudian di sini ada tipografinya,
berupa bentuk teksnya itu mau di kiri, mau di kanan, dan seterusnya gitu. Ini tinggal nanti teman-teman dicoba saja ya. Nah, terus kemudian saya akan tambahkan lagi, selain progress bar, ada juga di bagian helper ini di dynamic ya, ada isi post. Jadi kalau isi post ini adalah menampilkan post yang sudah kita siapkan di bagian post ya. Jadi kalau misalkan kita klik isi post ini, maka dynamic gambar nanti yang akan muncul di sini adalah dynamic gambar ya, dynamic artikel yang sudah kita persiapkan, yang sudah kita buat. Dan query-nya bisa kita rubah di sini ya, query-nya default atau custom. Kalau custom misalkan kita pilih post type-nya apakah post ataukah apa gitu ya, termasuk kategorinya apa, nanti kita bisa pilih secara manual di sini gitu. Jadi mudah dan gampang dipaham, kita mengerti gitu. Kita sangat mudah sekali untuk memahami ini gitu. Nah, terus kemudian di bagian yang lain di add element ini ada yang namanya gallery. Gallery di sini kita coba kita cek di sini, kita bisa menambahkan gallery di media itu berapa gambar yang akan kita masukkan di sini. Contoh misalkan di media itu kita mau masuk 10 gambar langsung gitu, tinggal kita klik media library-nya gitu ya. Kemudian kita image-nya kita ambil di sini, boleh berapa biji, atau insert from URL atau image dari luar gitu. Ini untuk menampilkan gambar atau image yang lebih dari satu. Kemudian ada lagi yang namanya repeater. Nah, kalau yang repeater ini ya kita membuat sebuah file berupa bentuk perintah untuk duplikasi ya, duplikasi sebuah informasi, baik itu misalkan untuk artikel atau misalkan gambar ataupun apa gitu. Dan ini nanti akan berkaitan dengan dynamicnya. Nah, terus kemudian ada interaktif, di sini ada slider ya, biasanya gambar ya atau teks itu berupa bentuk slider dari kiri ke kanan, baik itu mau fade, mau misalkan untuk animasinya ya, mau slide gitu. Nah, itu ada pengaturannya di dalamnya. Terus kemudian ada tab. Tab ini ya seperti halnya kita tahu, kalau misalkan ini ada tab 1, tab 2, tab 3, dan bisa ditambahkan ya di sini. Kalau kita lihat strukturnya ada tab konten. Jadi kalau misalkan tab ini bisa kita tambahkan tab 1, 2, 3, kemudian untuk tabs kontennya apa gitu. Nah, itu dia teman-teman video mengenai fitur-fitur yang ada di Oxygen Builder. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari hari ini, dari apa yang saya paparkan, teman-teman bisa paham dan mengerti ya. Adapun jika teman-teman belum memahami, silahkan bisa komen di deskripsi di bawah ya, di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, dan kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye.